Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Bapak Ibu Saudara semuanya berada. Pada hari ini kita semuanya bersuka cita karena kita boleh selalu memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Terlebih kita juga bersyukur kalau pada hari ini GBI merayakan ulang tahun yang ke-50. Jayalah terus GBI, berkibar terus GBI hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mulai ibadah kita pada hari ini. Kita buka di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Hari ini kami boleh bersuka cita dan kami rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa sembah kami di hadapan-Mu. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Segala
syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan kemuliaan-Mu.
di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami nyatakan dengan segenap hati kami, kuasa-Mu adalah kuasa yang luar biasa.
Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, tundukkan kepalamu, siapkan hatimu, agar firman Tuhan yang kau dengar hari ini adalah firman yang menjawab doa-doamu. Tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami siap diberkati oleh firman-Mu. Hari ini kami siap dipulihkan oleh firman-Mu. Hari ini kami siap menerima sesuatu yang baru yang datangnya dari firman-Mu. Bapa, Engkau sudah urapi hamba-Mu, Engkau sudah urapi kami semuanya. Sekarang berbicaralah Engkau kepada kami. Kami siap menerima mujizat-mujizat itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tentunya pasti luar biasa. Amin. Karena begini, ketika engkau mengikuti ibadah secara online ini, agar kau tetap menikmati berkat Tuhan, konsentrasi penuh. Ya, kalau perlu tutup pintu rumahmu. Tulisi di depan itu, sedang berbicara dengan yang punya hidup. Ya, sebab kalau kita nggak konsentrasi, kita tidak mendapatkan apa-apa dari firman yang kau dengar hari ini. Amin. Ayo tengok dulu, sebelah kiri, sebelah kanan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Hari ini firman-Nya akan menasihati kita. Buka sama-sama di kitab Yakobus, surat Yakobus pasal yang pertama. Yakobus itu di perjanjian baru ya. Jangan salah, nanti kamu buka di perjanjian lama. Wah, sampai Tuhan datang gak ketemu-ketemu. Oke. Ya, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, judul perikopnya, pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebentar ya, 19 dengerin ya. Yang terjadi begitu enggak? Ya, atau sebaliknya, kita cepat untuk berkata-kata, cepat untuk marah, tapi lambat untuk mendengar. Yang mana yang lebih cepat? Oke ya, ayat yang ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, dari 3 ayat yang kita baca hari ini sudah membuka wawasan kita untuk mengerti tentang apa? Ayo kita cepat untuk dengar, lambat untuk berkata-kata. Kalau dalam bahasa sehari-hari, komennya tunggu sebentar gitu. Jadi dengar dulu baru komen. Tapi yang terjadi hari-hari ini, komen dulu baru dengar. Apalagi melihat berita-berita yang kita dengar hari-hari ini. Wah, seperti kalau ada orang nuang bensin, begitu ada orang nyalain api, bes. Hari ini Tuhan berkata kepada kita lewat firman-Nya di Yakobus pasal yang pertama. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ya, terus buanglah segala sesuatu yang kotor. Apa yang kotor? Ayo, apa nih? Coba. Ayo, keluarga siapa yang mau jawab duluan? Itu ada yang angkat tangan itu. Apa yang kotor? Betul, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang mengotori hidup kita. Segala hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya, itulah yang mengotori hidup kita. Buang. Dan kejahatan yang begitu banyak itu, buang. Terus selanjutnya, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sama-sama bersuara, sebab jika tidak, 2, 3. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, Alkitab menasihati kita, kalau engkau hanya mendengar firman tapi tidak melakukan, engkau disebut apa tadi? Menipu dirimu sendiri. Tuh, ya, colek suaminya, colek istrinya. Kalau dengar firman saja tidak melakukan, menipu diri sendiri. Saya kasih poin yang pertama. Bagaimana supaya hidup kita di masa-masa ini tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan menjadi penipu. Oke. Sama-sama. Jangan menjadi penipu. Penipu yang saya maksudkan di sini adalah dia dengar firman tapi tidak mau melakukan. Dengar si firman, dengar banyak-banyak tapi tidak mau melakukan. Dengar sih, ngerti firman, tapi tidak mau melakukan. Itu berarti engkau penipu. Ya. Seneng gak ditipu orang? Gak seneng kan? Sama, orang lain juga gak suka kalau engkau menipu mereka. Tapi kejadian-kejadian ya aduh nyakitin kita. Dulu awal-awal pengen punya rumah. Kebetulan ada promo tuh. Di tempat saya tinggal, belakang tuh lagi bangun rumah begitu. Ya, wah datang dong. Apanya namanya? Kalau yang tukang jualan-jualan gitu, sales ya, salesnya datang. Selamat pagi. Waduh, pakai dasi rapi banget gitu ya. Aduh, senang ini bertemu dengan Bapak. Siapa namanya? Dia tanya saya. Hari, Pak. Waduh, Pak Hari. Pak Hari adalah orang yang beruntung. Karena Pak Hari orang pertama yang saya kunjungi hari ini. Oh, saya beruntung karena saya diselamatkan oleh Yesus. Oke, Pak Hari, ada rumah nih dijual nih. Baru dibangun. Tidak jauh dari tempat Bapak. Oke, sebentar ya, ngobrol sama istri saya ya. Karena saya harus keluar rumah dan saya harus mengerjakan sesuatu. Berlanjut dengan istri saya. Ngobrol tentang rumah itu. Pulang dari pelayanan, istri saya nyodorin kwitansi. Pak, sudah DP 3 juta. Wah, berapa tahun yang lalu itu? 3 juta banyak banget. Oke, terus 2 juta lagi, kita tinggal pilih di blok mana kita tinggal. Oke, lanjut. Hari berikutnya dia datang lagi, istri saya tambah lagi 2 juta lagi. Jadi total DP waktu itu 5 juta. Ada kwitansinya. Udah beres, tinggal pilih di mana blok yang akan saya tempati. Begitu saya tunggu-tunggu dia nggak datang, karena janjinya mau datang, oh ada nomor teleponnya. Saya telepon itu, salesnya. Ternyata bunyinya telepon itu, maaf, nomor yang Anda hubungi sedang berada di luar angkasa. Cobalah beberapa tahun lagi, ya ampun. Dan itu berulang-ulang, kesel, sakit banget, ditipu oleh orang. Nah bayangkan, orang-orang yang mendengar firman dan tidak melakukan, engkau menipu dirimu sendiri. Tuh, makanya hari-hari ini ya, banyak orang mulai sempoyongan. Tahu sempoyongan? Ya, waduh, sempoyongan karena apa? Sudah ibadahnya online, ibadah online ya, kalau kau yang serius engkau terima berkat. Tapi engkau yang main-main, yang sambil tidur-tiduran, sambil ngemil gitu ya, kau nggak terima apa-apa loh. Kau hanya terima gemuk, karena kau ngemil terus. Dengar firman dan lakukan, maka engkau memperoleh sesuatu yang hari ini Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Jadi yang pertama, bagaimana kau tetap bertahan di masa-masa seperti ini? Jangan jadi penipu. Keras, Pastor. Ya, keras. Karena Tuhan mau engkau mendengar firman dan engkau melakukannya. Engkau mendengar firman dan engkau bertindak melakukan firman itu. Keren kan? Simple. Lihat tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana mereka mendengar firman lalu melakukannya.
Siapa? Betul. Ada yang jawab Nuh tadi. Betul. Nuh dengar firman hari ini. Keesokan harinya Nuh mempraktekkan firman. Dia bukan penipu. Ketika dia melakukan firman itu, taat firman, bikin bahtera, tantangannya ada nggak? Banyak banget. Ketika kami memulai mempraktekkan firman tentang kasih, tantangannya banyak banget. Waduh, istri saya hampir mundur dari pelayanan itu. Karena apa? Nggak sanggup dengerin. Aduh, netizen ya, orang-orang bilang, ya komennya pedes banget. Waduh, lebih pedes daripada sambal yang tingkat berapa itu kepedesannya. Ya, paling pedes banget lah. Ya, jadi ketika kami praktek firman, dahsyat. Nuh saja dibilang orang gila. Dalam satu komen ada orang yang begini, waduh saya lihat pelayanan Pastor Hari dan Ibu ini dan anak-anaknya nih gila banget ini. Ya, Pastor nggak takut ya? Istri saya jawab, kami lebih takut kalau anak-anak itu tidak makan. Ya, jadi kami tetap praktekkan firman. Teman-teman lihat tuh di sosial media yang saya punya, berbagi terus dari mulai bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober terus jalan. Ya, karena kami sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Orang bilang, waduh gila nih pelayanannya nih. Justru masa-masa seperti ini berbagi terus. Gak takut ya kena virus. Itu yang ditakutkan banyak orang ya. Iya, dengar baik. Virus itu gak mempan dalam dirimu kalau hatimu bergembira. Karena firman Tuhan berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Udah, setiap kali saya pergi kan melakukan protokol kesehatan. Sangat-sangat ketat. Ya. Bahkan dulu awal-awal pakai sarung tangan. Masker selalu pakai. Cuci tangan berkali-kali, setiap saat cuci tangan. Udah. Teman-teman, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau engkau mempraktekkan protokol kesehatan, waduh, ditambah lagi jaga jarak. Dan jangan lupa, hati yang gembira adalah betul, obat yang manjur. Jadi yang pertama, bagaimana kau bisa bertahan di masa-masa seperti ini? Jangan jadi penipu. Siapa orang penipu dalam hal ini? Orang yang mendengar firman dan tidak melakukan firman itu. Yang kedua, udah mulai ada yang mengerenyitkan dahinya. Udah mulai ada yang nengok suaminya, nengok istrinya. Kenapa? Karena engkau selama ini dengar firman dan engkau tidak melakukan firman itu. Senggol, jangan jadi penipu. Yang barusan senggol bilang, kamu juga. Oke. Yang kedua, bagaimana bertahan di masa-masa seperti ini? Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Alkitab itu memberikan gambaran itu sangat simpel dan sederhana. Yang kedua, orang yang mendengar firman dan tidak melakukan itu seperti orang yang bercermin, ngaca. Wah, bukan selfie ya, bukan selfie, tapi ngaca. Kalau selfie ingat wajahnya, karena kan tersimpan di HP-mu. Tapi ini ngaca, bercermin. Seperti tadi ketika saya belum khotbah, saya bercermin. Orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia kayak orang bercermin, lalu setelah selesai bercermin, dia melangkah. Dia lupa bagaimana wajahnya. Ini orang yang mendengar firman dan tidak melakukan. Saya kasih julukan pelupa. Atau dalam bahasa yang lebih keren lagi, pikun. Pikun. Ya, orang yang pikun. Ya, pikun ini menunjukkan apa? Orang yang sudah tua. Enggak ada anak-anak kecil sudah mulai pikun.
Ya, ada anak-anak remaja mulai pikun. Ya, apalagi yang dewasa. Nah, orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya. Yang pertama penipu, yang kedua pikun. Orang yang pikun itu udah bukan hanya menyusahkan dirinya, tapi juga menyusahkan orang lain. Kami pergi pelayanan di sebuah panti ya, panti jompo ya. Panti jompo itu ya namanya panti jompo, jadi orang-orang tua semua di sana. Ada satu nenek jalan, dia bawa gelas cangkir gitu. Dia jalan mondar mandir gitu, ya. Terus karena saya kasihan saya tanya, "Maaf Oma, nyari apa Oma?" "Saya nyari cangkir." "Lah, itu yang dibawa?" "Oh iya, ya ampun. Saya pikir ini tadi handphone." Orang yang pikun bukan hanya menyusahkan diri sendiri, tapi juga menyusahkan orang lain. Bagaimana engkau tetap bertahan di masa-masa seperti ini? Yang kedua, jangan jadi pikun rohani. Orang yang mendengar firman, tapi tidak melakukan. Seperti orang yang bercermin, baru saja dia bercermin, meninggalkan cermin itu, dia lupa bagaimana rupa wajahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau engkau jadi orang-orang yang pikun rohani, wah ngeri banget. Ngeri karena apa? Engkau lupa bahwa mujizat Tuhan setiap hari kau alami sampai hari ini. Ada orang berkata kepada saya, "Pastor Hari, puji Tuhan ya, kalau perusahaan saya sampai hari ini masih bertahan." Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Gak usah ngomong tentang keuntungan, Pastor. Bisa bertahan aja di masa-masa seperti ini. Ini luar biasa. Keren saya bilang. Bapak termasuk orang yang selalu ingat akan mujizat Tuhan. Bukan pikun rohani. Tapi engkau ingat bahwa mujizat itu ketika engkau masih bisa bertahan sampai hari ini. Itu berkat Tuhan. Engkau yang masih bekerja, doakan tempat pekerjaanmu. Doakan bosmu, doakan pemimpinmu. Jangan terus menggerutu, jangan terus bersungut-sungut. Mintanya terus ya dipenuhi apa yang menjadi hakmu, tapi kewajibanmu. Apakah engkau melakukan itu? Orang-orang yang pikun rohani adalah orang-orang yang tidak mengerti bahwa setiap hari adalah mujizat Tuhan. Wow. Ada orang datang ke saya, "Pastor, aduh, ada kerjaan nggak Pastor?" "Hah? Kerjaan saya ya bagi-bagi berkat." "Ya maksudnya barangkali Pastor punya kenalan gitu." "Emang kenapa?" "Ya ampun, saya di PHK Pastor." "Hah? Puji Tuhan dong. Kalau di PHK dapat pesangon." "Jangan ngomong pesangon Pastor. Aduh, semuanya udah off." Ketika engkau meratapi keadaanmu, dengar ya, engkau yang sedang meratapi keadaanmu hari ini, jangan marah kalau Alkitab tadi ngomong, engkau sedang pikun rohani. Kenapa? Karena mujizat Tuhan setiap hari kau alami. Karena mujizat Tuhan setiap saat terjadi atas hidupmu. Engkau bisa menyapa orang, engkau masih bisa menikmati makanan. Bukankah itu mujizat? Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, jangan menjadi pikun rohani. Mau gak tahan menghadapi dunia ini kalau engkau terus melupakan kebaikan Tuhan. Saya dan istri jalan terus, anak saya ikut beberapa bulan terakhir ini. Berbagi. Ya, banyak komen masuk. Ya. "Pastor, semangat." Wah, itu membuat saya semangat terus. "Lanjutkan Pastor." Waduh, semakin semangat ini. Ya, terus ada dikasih jempol. Ya, jempol 1, jempol 2, jempol kaki. Enggak ada jempol kaki. Memberi semangat. Ini luar biasa. Berbagi. Dan setiap kali berbagi, saya selalu mengingatkan mereka-mereka untuk apa? Jangan lupa kebaikan Tuhan. Karena orang-orang percaya,
yang melupakan kebaikan Tuhan adalah orang-orang yang pikun secara rohani. Yakobus jelas ngomong begitu. Ya, sekarang ayat 25. Dengar baik. Tadi yang pertama apa? Bagaimana kau bisa bertahan menghadapi situasi seperti ini? Jangan jadi penipu. Penipu yang saya maksudkan apa? Engkau dengar firman, tapi engkau tidak melakukan. Engkau menipu dirimu sendiri. Yang kedua, engkau dengar firman, tapi engkau tidak melakukan. Engkau pelupa, engkau pikun. Ayat 25. Tetapi, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi bersungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh apa? Oleh perbuatannya. Jadi kalau engkau mendengar firman, engkau melakukan, engkau akan berbahagia karena perbuatanmu. Karena orang-orang yang mendengar firman, perbuatannya pasti menyenangkan Tuhan. PSBB awal itu, saya keluar rumah. Setelah beberapa minggu. Waktu saya keluar rumah, di depan rumah saya itu ada beberapa tukang becak. Tukang becak di sana bengong lihat saya. Ada satu tukang becak yang tatapannya penuh dengan berbagai macam pertanyaan. Saya bilang, Pak, kenapa menatap saya seperti itu? Saya berharap Bapak naik becak saya. Hah? Mau kemana? Terserah ya Pak. Mau kemana Pak? Yang penting Bapak naik becak saya. Nah terus kenapa begitu? Sudah beberapa minggu ini gak ada yang naik becak saya Pak. Terus saya mulai duduk biar setara dengan dia. Jadi berapa minggu gak ada penumpang selama diberlakukannya PSBB awal. Oke, terus naiklah Pak. Loh, saya mau kemana saya bilang? Tolonglah naik Pak. Mau naik kemana rumah saya di situ? Kemana kek? Yang pertama biar saya tetap gak lupa bagaimana cara menggoes becak. Yang kedua Pak, biar saya dapat sesuatu. Ya udahlah, saya naik. Jemaat saya kasih tahu ya, kalau saya naik becak, saya duduk di depan, ya. Ya iyalah, kalau di belakang kan tukang becaknya berarti oke. Saya duduk di depan, lalu tukang becaknya tanya saya, kemana Pak? Keliling-keliling ini, kampung ini. Keliling aja Pak? Iya keliling, muterin kampung ini. 6 kali aja. 7 kali Pak, jangan, nanti roboh. Kayak tembok Yeriko ya. Setelah saya turun dari becak itu, saya kasih uang. Dia bersyukur. Dia memuji Tuhan. Nah, orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia akan berbahagia karena perbuatannya. Keren. Jadi berkat. Ayo, masa-masa seperti ini, bertahan terus. Jangan jadi penipu. Jangan hanya dengar firman, lalu engkau melupakan firman itu. Jangan jadi pendengar saja dan tidak mau melakukan firman itu. Karena setiap orang yang melakukan firman-Nya dan melakukannya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, tuh lagi tuh, dia ngomong lagi apa? Ia menipu dirinya sendiri. Udah 2 kata menipu dalam beberapa ayat ini. Berarti Alkitab menekankan kepada kita, ayo kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sementara orang-orang ingin terus memiliki berkat Tuhan, tapi gak bisa mengekang lidahnya. Itu tadi makanya lambat untuk berkata-kata, cepat untuk mendengar. Ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dahsyat banget, luar biasa. Jadi tepat hari ini, masa-masa seperti ini, ayo
jangan jadi penipu. Yang kedua, jangan jadi pikun rohani. Karena orang-orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Terus dia nggak berhenti di situ. Orang yang terus mempraktikkan firman, dia akan mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi kalau hari ini Tuhan mengingatkan sekali lagi agar engkau jadi berkat, berarti Tuhan punya sesuatu untuk segera dilimpahkan atas hidupmu. Ketika saya berbagi, saya posting di media yang saya punya, ada teman saya dari luar negeri yang ngomong gini, "Pastor, boleh nggak saya ikut berbagi?" Wah, dengan senang hati. Terus saya tanya, "Sudah di Indonesia kah?" "Belum, Pastor, saya masih di luar negeri." "Loh, bagaimana kamu ikut berbagi?" "Gini, Pastor, saya punya teman, dia buka catering begitu, biasa melayani kantor-kantor di Jakarta. Karena kantor-kantor di Jakarta katanya libur, kerja dari rumah, otomatis cateringnya berhenti." "Oh ya. Nah gini, Pastor, saya mau supaya teman saya itu juga dapurnya mulai nyala lagi, ngebul. Saya mau pesen di cateringnya teman saya itu, nanti Pastor ambil di sana dan Pastor bagi-bagiin." Puji Tuhan. Lalu deal semua. Tanggal berapa, jam berapa saya ambil, berapa porsi dia sediakan. Kemudian saya kunjungi tempat itu. Dan ketika saya ketemu dengan teman saya tadi yang di luar negeri, dia agak berkaca-kaca gitu matanya. Terus saya tanya, "Pernah lihat saya sebelumnya?" "Belum, Pak." Puji Tuhan ya, kita dipertemukan oleh orang yang jauh di sana. "Pak Hari kan?" "Iya, saya Pak Hari." "Oke Pak Hari, makanan udah siap." Enggak, saya tanya, "Kenapa matanya berkaca-kaca?" "Gini Pak, saya doa beberapa hari ini agar ada mujizat Tuhan. Dan ternyata Tuhan pakai Pak Hari untuk menjawab doa saya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita bisa jadi berkat, ketika tetangga kita menyapa kita dan kita katakan salam kepada mereka, bukankah itu luar biasa? Ketika kita bisa berbagi, berbagi apa saja, ya, makanan, berbagi itu apa namanya, bunga yang sekarang lagi ngetren, iya betul, janda bolong, ya. Itu lagi viral banget itu. Ya, ternyata saya lihat tuh, saya punya taman kecil itu di depan ya. Ternyata dipenuhi dengan pohon itu. Waduh, ketika viral saya baru tahu, loh, ini yang kemarin kita lihat di tempat penjual bunga. Satu lembarnya sekian jut, berjut-jut itu. Kita punya banyak, kita bisa berbagi. Wah, langsung istri saya nulis di depan, peraturan bertamu. Yang pertama, melakukan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Dan yang keempat, dilarang minta bunga. Karena mahal harganya, tapi tetap berbagi kita. Berbagi. Karena orang-orang yang mempraktekkan firman dan melakukannya, dia akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Jadi hari ini firman-Nya menasihati kita. Yang pertama, jangan jadi penipu. Yang kedua, jangan pikun rohani. Kalau engkau dengar firman dan mempraktekkan, maka engkau berbahagia karena perbuatan. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Keluarga demi keluarga yang hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Mungkin mereka sudah putus asa, sedang dalam tekanan yang sangat kuat. Karena mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Firman-Mu hari ini memberi jalan keluar. Biar ketika kami mendengar firman hari ini,
kami langsung mempraktekkan firman itu. Ada banyak janji-janji Tuhan dalam firman-Mu. Ada banyak kekuatan, kata-kata kekuatan dari Engkau yang semua tertulis di Alkitab, semua tertulis dalam firman-Mu, yang mungkin hari ini kami lupakan. Ampuni kami Tuhan kalau kami pikun rohani. Kami tidak lagi mengingat janji-janji-Mu yang dahsyat itu. Kami tidak mengingat bahwa Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau penyembuh, Engkau bisa menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ampuni kami kalau kami pikun rohani. Bapa yang baik, firman-Mu yang luar biasa yang hari ini kami dengar adalah firman yang menjawab keraguan kami. Hari kami yakin, hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Biar kami tidak menjadi penipu, orang yang hanya mendengar firman tapi tidak melakukan. Biar kami tidak menjadi orang yang pikun, orang yang hanya mendengar firman tapi melupakan kebaikan Tuhan. Bapa, apa yang kami kerjakan, biar semuanya menyenangkan hati Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati keluarga demi keluarga yang hari ini sedang beribadah. Engkau yang sedang mengangkat tangan hari ini, jangan takut. Yesus segera menjamah engkau dan memulihkan keadaanmu. Jadilah berkat, jadilah pelaku firman, jadilah orang-orang yang berbahagia, karena engkau termasuk golongan orang-orang yang melakukan firman, bukan hanya mendengar saja. Bapa jamah dalam nama Yesus. Bapa jamah, Bapa pulihkan keluarga demi keluarga. Pulihkan jemaat-Mu yang mendengar hari ini dimanapun mereka berada. Juga sahabat-sahabat hamba yang mungkin menyaksikan acara ini, yang mungkin tergabung dalam ibadah ini, baik mereka yang ada di Indonesia, mereka yang ada di luar negeri. Tuhan jamah mereka. Ada satu doa yang dikirimkan Tuhan. Kami berdoa untuk sahabat kami yang ada di luar negeri, yang hari ini sedang bergumul untuk satu penyakit yang dia derita. Ada benjolan di sebelah kiri di dadanya. Tuhan, hari ini ketika kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau menjamah dan Engkau menyembuhkan. Jangan takut, jangan khawatir. Praktekkan firman. Miliki hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapa menjamah Engkau, Bapa memulihkan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan selesaikan seluruh apa yang sudah kami kerjakan hari ini. Ibadah ini menjadi berkat. Ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Ibadah ini untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-berkat dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.